Oke, Assalamualaikum adik-adik hebat. Selamat sore, ketemu lagi bareng kan ini ya di kelas emosi di sore hari ini. Oke, aku mau nyapa dulu deh. Nyapa dulu Kanaya. Kanaya gimana kabarnya sore hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Nabila, gimana kabarnya hari ini sore hari ini? Sehat, pasti. Wah, pasti oke. Kalau Syaki, Saya Syaki gimana baik, Kak. kabarnya? Baik, Kak. Baik, baik. Oke, di sore hari ini semuanya semangat ketemu aku di kelas emosinya. Oke deh, terima kasih guys, adik-adik yang sudah semangat di sore hari ini. Oke, nah tentunya hari ini adik-adik abis ini langsung ada acara lagi jalan-jalan gitu ya. Family time hari ini. Oke, yuk sebelum mulai kita baca doa dulu. Yuk, kita baca doa belajar dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Oke, terima kasih adik-adik hebat. Nah, yuk sebelum kita mulai kelasnya, kemarin pada ini gak pastinya banyak yang makan daging kurban, ya. Ada yang lihat penyembelihannya? Oke, karena ya Nabila Syakia. Jadi sebelum mulai kelasnya kita relax dulu sejenak ya. Kita tarik nafas lambat dulu biar kita siap menerima eh, ilmu baru di sore hari ini. Yuk, kita tarik nafas dulu ya, relax dulu. Oke, Kak Ana ini kasih aba-aba ya. Kalau Kak Ana ini gini berarti tarik nafas, kalau gini tahan, kalau gini hembuskan. Siap? Oke, satu, dua, tiga. Tarik nafas, tahan. Oke, hembuskan pelan-pelan. Oke, gimana? Udah lebih relax? Udah lebih enak? Oke, yuk kita mulai. Oke, ini udah ada Alula, Ibu. Oke, nah full asik. Sore hari ini full nih. Ada Alula sama Ibnu yang baru join. Nah, oke deh. Yuk kita akan mulai saja adik-adik. Izin share screen ya. Halo Alula. Mana Ibnu tadi? Ibnu, mana Ibnu? Belum klik join. Halo Alula dan Ibnu. Ini kita baru mau mulai ya. Kita baru mau mulai guys. Oke. Nah, untuk adik-adik yang memungkinkan open cam, asik banget deh. Kan ini bisa ditemenin ya. Ada Nabila, sorry, Nabila belum open cam. Karena ya yang udah open cam. Nabila, Syafi, Alula, Ibnu, ya. Yuk kita mulai aja. Ya, sekarang semuanya deh. Aku gak ada temen. Karena ya please temenin aku. Temenin ya. Asik, makasih. Yuk yang lainnya mau nemenin aku juga boleh dong. Alula mana Alula? Alula kabarnya gimana Alula? Sudah ready Alula dan Ibnu? Oke, yuk. Nah, di sore hari ini ya, sore hari ini kita akan belajar tentang simulasi konflik ya. Kemarin adik-adik sempat memahami gimana caranya meregulasi emosi ya, memilih respon-respon yang terbaik saat adik-adik merasa marah, merasa kesal gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang komunikasi dan kepemimpinan diri. Artinya di sini ya adik-adik, nah ini yang harus ditekankan ya, konflik itu bukan musuh, tapi kesempatan untuk bertumbuh. Oke?
Nah, ini keywordnya ya. Konflik bukan musuh, tapi kesempatan untuk bertumbuh. Nah, ini ya. Ini udah dibagi nih, ada dua nih ya. Untuk adik-adik yang masih SD dan untuk adik-adik yang sudah SMP. Oke, aku mau nanya dulu deh. Untuk adik-adik yang SD tentunya ya. Ada Kanaya, ada Syaki ya. Oke, ya asik kalau udah open cam. Nah, ada temen nih, Alula udah open cam juga. Nah, yuk, kira-kira adik-adik, pernah gak nih Saki sama Kanaya, pernah gak berdebat sama teman? Pernah? Pernah. Pernah, oke. Berselisih saat bermain? Semuanya pernah. Oh, semuanya ini pernah? Oke, berarti semuanya ini di checklist dong. Ya, berdebat dengan teman, berselisih saat bermain, bertengkar di grup chat, merasa tidak dihargai. Kalau Syaki gimana Syaki? Halo, Syaki? Ini pernah. Oke, kalau Syaki gimana Kita sih di konteks yang kadang ini? kadang ya kadang enggak. Kalau semuanya sih pernah tapi kadang enggak. Kadang, semuanya pernah sih tapi kadang. Berarti semuanya pernah dialamin gitu ya? Enggak ding yang bertengkar di grup chat enggak sih. Kenapa, kenapa? Yang bertengkar di grup chat enggak. Oh, bertengkar di grup chat Syaki enggak. Oke, berarti Syaki yang ini, ini. Ya. Oke, nah kalau Nabila, Alula, dan Ibnu. Oke, Aku nggak kira-kira nih, pernah. semuanya? Semuanya nggak pernah. Semuanya nggak pernah. Oke, it's okay ya guys. Ini kita jawab jujur Pernah, aja ya. Kalau pernah pernah, kalau enggak pernah, apa-apa. pernah, Alula dan Ibnu. pernah, pernah, Alula, pernah. Ibnu Pernah. semuanya Yang paling atas doang. yang ini doang dengan teman dan Iya. dalam pertemanan. Oke, kalau Alula kira-kira yang pernah Hmm, terjadi konflik yang mana? di media sosial. Di media sosial. Kalau dengan teman dalam pertemanan pernah? Pernah. Pernah. Dengan keluarga? Nggak pernah. Nggak pernah. Dengan guru? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah jujur untuk mengenali dulu. Jujur, aku pernah konflik gak ya dengan teman gitu ya, dengan keluarga, dengan guru di medsos. Nah, ternyata untuk Alula dan Ibnu dan Nabila tadi hanya beberapa ini ya. Nah, it's okay ya adik-adik. Di sini adik-adik jadi sudah bisa merasakan dan sudah bisa membedakan. Oh, aku sedang berdebat nih dengan teman. Oh, konflik aku nih jadi nggak enak nih misalnya gitu ya. Atau berselisih gitu. Ada yang mau cerita di sini dari siapa dulu nih? Kira-kira di medsos atau misalnya dengan teman, ada yang mau cerita pengalamannya? Ada? Kalula ada mau cerita? Karena ya ada mau cerita? Oke, it's okay ya, gak apa-apa. Nah, karena pengalaman itu pastinya pengalaman nggak enak ya, gitu. Jadi kayaknya aku simpen aja deh Kak. It's okay, gak apa-apa ya. Nah, di kelas ini adik-adik bebas untuk mengemukakan apa yang adik-adik suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman di sini boleh jujur ya. Karena apa, adik-adik? Di sini konflik itu bagian dari kehidupan ya. Nah, semakin dewasa seseorang, semakin sering ia menghadapi konflik. Benar apa benar banget? Boleh open dong mic-nya? Benar. Benar. Benar.
Betul ya. Nah, yang membedakan adalah apa? Bagaimana kita meresponnya. Balik lagi, bagaimana kita merespon ya. Merespon dari tadi konflik-konflik yang dialami gitu ya. Oke, kita next ya. Terima kasih adik-adik sudah jujur. Kita next kembali ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya anatomi konflik. Jadi, mengapa sih bisa terjadi? Apakah konflik itu selalu buruk? Nah, di sini adik-adik kita akan belajar ya. Nah, di sini mengapa konflik terjadi? Ada. Pertama, nah konflik itu terjadi pertama karena satu, perbedaan pendapat. Betul? Aku sukanya ini, terus teman sukanya yang lain. Atau lagi diskusi misalnya, ada yang mau kasih contoh? Lagi perbedaan pendapat, misalnya lagi kerja kelompok biasanya. Ada, menurut aku sih pendapat aku harusnya ini gitu. Ada? Iya, lagi kerja kelompok atau misalnya lagi diskusi bareng keluarga ya. Kayaknya deh kita mau nentuin tujuan main gitu. Ada nggak? Aku pengennya mainnya ke mall, aku pengen mainnya hiking, aku pengen mainnya cuman apa di rumah aja, aku nggak mau keluar. Ada yang gitu? Ada ya. Nah, itu juga perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian ada juga karena kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman biasanya apa ya? Kalau lagi aku sih lagi pengennya harusnya sih sambil apa namanya? Sambil makan tuh kan bisa sambil ngobrol gitu ya. Tapi misalnya teman yang satu lagi pas lagi bentar, Miss sambil cas dulu laptop. Oke. Nah, misalnya gini, kita lagi makan, terus teman juga sama lagi makan, yang satu scrolling, yang satu nyambi gitu ya. Pas lagi cerita, tiba-tiba nggak nyambung gitu. Nah, kadang terjadi kesalahpahaman. Sering juga kayak gitu. Ada yang mau kasih contoh nggak nih ya sore hari ini kira-kira di sini di poin-poin kenapa nih emosi bisa tidak terkendali, akhirnya terjadi konflik, tidak mau mendengarkan dan merasa paling benar. Ada yang mau kasih contoh nggak yang relate cerita pernah deh aku ngalamin karena ya Alula, Ibnu, Nabila dan Syaki. Ada yang mau kasih contoh? Pernah ngalamin? Ada? Boleh dong. Open mic-nya yuk. Karena ya mau. Yuk. Nggak apa-apa. Alula, Alula. Mau kasih contoh? Gak. Ibnu, Ibnu, gimana Ibnu? Enggak. Iya, Nabila. Apa tadi teh? Kasih contoh dong. Kira-kira Nabila pas konflik gara-gara apa nih? Poin-poin ini adakah? Pastinya ada kan? Gara-gara perbedaan pendapat kah? Salah paham kah? Gimana ceritanya? Nah, nggak tahu, nggak ingat. Nggak tahu nggak ingat? Waduh, serius? Tapi pernah deh. Iya, coba dong cerita dong tentang kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Aku mau denger Lupa nih sama juga, lupa teman-teman. lagi. Lupa lagi. Oke, kalau Syaki, Syaki. Nabila lupa lagi katanya. Kalau Syaki gimana Syaki? Ada cerita pernah ngalamin konflik gara-gara beda pendapat? Misalnya nyaranin apa gitu? Oh, jarang konflik, Kak. Berantem gara-gara? Betul, berantem ya. Eh, Gara-gara ini ya, apa? gara-gara apa namanya?
salah paham lah. Maksudnya, Mm-mm. nggak bingung soalnya. Salah pahamnya karena apa awalnya? Soalnya, mana ya? Bentar. Mm-mm. Aku tuh maunya Nggak apa? ngajak main. Nah, tapi dia tuh ngiranya malah ngajak berantem. Lah, aku ya nggak tahu dong. Oh, oh jadi Syaki pa- pertamanya ngajak main, tapi temen ngiranya malah ngajak berantem. Ya, Oh, terus aku nonjok. yang terjadi? Hmm? Habis itu dia nonjok aku. Ya Allah, langsung nunjuk gitu tanpa nanya. Nggak tahu sih, temperamen soalnya. Oh, temperamen. Oh, iya iya. Pasti sakit banget ya Syaki ya. Terus yang Syaki lakukan setelah dia nonjok apa? Benerin kesalahpahaman. Benerin kesalahpahaman. Ngomong atau nonjok dulu. Balas nonjok gak? Enggak lah, nggak mungkin balas nonjok nanti malah dilapor ke guru. Oke, berarti Syaki memilih untuk berbicara ya. Ngomong bahwa ini salah paham gitu. Oke, wah, nah ini jadi apa namanya? Jadi cerita yang bisa kita ambil pelajaran di sore hari ini ya. Ternyata pada saat kita mau berbuat baik tadi ya, mau ngajak main karena mungkin tadi temennya temperamen langsung main bek-bek nonjok aja, tapi Syaki memilih respon untuk tidak nonjok balik ya. Syaki memilih respon untuk berbicara, membenarkan ya, membuat clear bahwa kamu salah paham. Wah, keren Syaki. Keren, good job. Ada lagi Ibnu? Ada lagi dari Ibnu coba mau denger dong. Ada nggak Ibnu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nah semuanya udah ke absen. Oke, barangkali dari Kanaya Alula ada mau cerita? Ada? Oke deh, kalau nggak ada, it's okay ya. Terima kasih ya yang sudah mewakili tadi dari Syaki. Nah, itu kadang ya, kenapa terjadi konflik? Karena kalau misalnya tadi aku salah paham, temen aku salah paham. Nah, itu memang bisa memicu konflik ya, guys. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, memang kadang kita tidak bisa menghindari atau lari dari konflik. Nah, apakah konflik itu selalu buruk? Jawabannya tidak. Ya, tadi aja Syaki dapat perlakuan yang kurang menyenangkan, tapi Syaki membuka jalur komunikasi ya. Syaki ngomong gitu ya, ngomong baik-baik. Ya, kamu salah paham. Aku tuh tadi ngajak main. Nah, ternyata konflik itu betul tidak selalu buruk, tapi konflik itu bisa membuka komunikasi. Terus konflik juga bisa menunjukkan masalah yang tersembunyi. Konflik juga melatih kedewasaan dan membantu pertumbuhan karakter. Gitu ya. Oke, nah adik-adik di sini, adik-adik bisa relate konflik tidak selalu buruk, terus ada efeknya jadi melatih kedewasaan buat adik-adik. Ada yang relate? Coba tadi dari cowok udah ada perwakilannya, sekarang dari cewek deh. Yuk, karena ya Alula Nabila. Kira-kira dari konflik itu yang adik-adik rasain nih, emang sih aku jadi lebih dewasa setelah aku berantem misalnya. Atau aku jadi lebih mau ngobrol. Ada dari cewek perwakilan. Alula ada Alula? Karena ya. Yuk, coba. Nggak apa-apa. Ada Nabila. Coba Nabila. Ayo Nabila. Kira-kira nih, pengalaman Nabila deh, nggak usah yang
jauh-jauh yang dalam waktu dekat deh. Kemarin-kemarin misalnya seminggu kemarin atau sebulan ini ada pengalaman konflik yang tadinya kok aku kayaknya gimana gitu ya. Tapi ternyata dari konflik itu aku dapat sesuatu jadi membuka komunikasi atau aku jadi lebih dewasa. Ada Nabila? Gak ada. Oke deh. Nah, sip. Sampai sini adik-adik, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adik-adik. Nah, ini ya. Kita mengenali dulu siklus konfliknya tadi ya. Yang pertama, ini kita lihat dulu ada peristiwa dulu nih. Sebelum konflik kita pasti ada sesuatu ya, ada peristiwa dulu nih. Awalnya tuh karena apa? Peristiwa apa? Contohnya apa nih? Kenali pemicunya nanti ya. Nah, di sini banyak konflik yang membesar karena kita langsung bereaksi tanpa berpikir. Jadi misalnya gini, kita ngelihat sahabat kita misalnya ya, tiba-tiba pas lagi ngumpul bareng di sekolah, tiba-tiba sahabat kita misalnya ada yang mukulin, bok 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 bok, oi gitu ya, berantem gitu ya. Terus kita sebagai sahabatnya nggak terima dong gitu kan. Wih, ngelihat peristiwa itu, kira-kira nih, boleh open mic-nya ya. Kalau Syaki, Ibnu, Kanaya, Alula, dan Nabila ngelihat sahabatnya dipukulin sama temen yang lain. Apa yang kalian pikirkan? Open mic-nya yuk. Kenapa itu terjadi? Oke, bagus Kanaya. Kenapa itu terjadi? Yang lainnya, kira-kira Alula, Alula, Apa yang sebenarnya terjadi? apa yang sebenarnya terjadi? Oke. Ibnu, Ibnu. Miss, Miss, Hmm? Miss, izin ke toilet. Oke. Syaki, Nabila, kira-kira apa nih? Kalau melihat peristiwa itu, apa yang kalian pikirkan? Paling cuma masalah percintaan. Oh, langsung nyimpulin masalah percintaan. Kalau Syaki, Kenapa ya berantem? kenapa ya berantem? Nah, oke, adik-adik sudah mulai bisa memilih, mengkategorikan tadi apa yang difikirkan ya. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Oh, kayaknya itu masalah percintaan. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa bisa terjadi? Nah, terus kan adik-adik setelah pikiran itu muncul ya. Nah, ini betul adik-adik ya. Mengenali dulu apa sih? Kenali dulu pemicunya, ya kan? Jadi nggak langsung aja main ikut ikut langsung ikut nonjok, ikut mukul atau ikut ngomong kata-kata yang kurang baik gitu ya. Adik-adik betul tadi kenali dulu pemicunya ya. Karena dari pikiran ini akan membuat adik-adik merasa oh perasaan aku nih nggak enak gitu ya. Aku pengen ikut ngebela, aku pengen ikut marah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau marah, tindakannya adik-adik bisa aja tadi ikut kalau dipukul ikut mukul. Ya, kalau misalnya dia ngomong kata-kata yang kurang baik, bisa jadi adik-adik juga akan membalas dengan kata-kata yang kurang baik juga. Jadi tindakan ini itu berdasarkan dari mana? Dari pikiran, perasaan yang memang tadi kita lihat awal dari peristiwa tadi di awal. Akhirnya setelah tindakan itu kita lakukan nih, ya, akhirnya akan berakibat apa? Kita kan nggak tahu ya masalahnya tadi tiba-tiba kok dia main mukul-mukul aja. Akibatnya apa? Bisa jadi kebawa-bawa ya. Akhirnya adik-adik ikut dipanggil lah sama guru gitu kan. Adik-adik juga ikut apa? Ikut duduk bareng ini teh kenapa gitu. Oh, saya cuma ngebela teman saya kok gitu. Padahal adik-adik di awal tidak tahu awal asal mulanya itu apa. Nah, ini hati-hati adik-adik. Jadi adik-adik harus mengenali dulu siklus konfliknya. Caranya gimana? Betul tadi, kenali pemicunya. Ya, pemicunya apa nih?
Nah, pemicunya tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok main pukul-pukul aja gitu ya? Terus kapan nih konfliknya dimulai? Kapan? Oh, dari tadi nih konfliknya gitu kan. Apa yang membuatku marah? Nah, sebagai teman, kenapa aku harus ikut marah? Apakah itu memang apa namanya berhubungan juga langsung dengan aku? Nah, ini perlu ditanyain adik-adik. Terus, apakah aku sudah memahami pihak lain? Nah, ini ya. Jadi, ini yang harus ditanya. Ah, oke deh, sekarang kita diskusi yuk, adik-adik. Kalau adik-adik mengalami konflik-konflik, coba boleh di checklist yuk. Yuk, boleh bedain warnanya. Adik-adik, adakah yang sudah melakukan 4 poin ini sebelum adik-adik menyelesaikan konflik? Boleh di checklist. Yuk, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, apakah aku sudah begitu? Boleh di checklist ya. Terus, apakah adik-adik juga sudah mulai mengenali? Aku marah. Apa sih tadi yang membuat aku marah? Oke, yuk boleh di checklist yuk. Checklist, checklist, checklist. Oke. Nah, oke. Karena ya Alula sudah melakukan ini. Apa yang membuat aku marah? Ada lagi? Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, lagi. Yuk, boleh di checklist. Ibnu, oh Ibnu tadi toilet ya. Karena ya, oke. Ada lagi? Nah, oke, berarti sebagian besar adik-adik melakukan ini ya, bertanya ya, apa yang sebenarnya terjadi? Terus adik-adik sudah melakukan ini juga ya, bertanya apa sih yang membuat aku marah? Oke, nah ini apa, kapan, kapan konflik dimulai dan apakah aku sudah memahami pihak? Oke adik-adik, bagus ya, adik-adik berarti sudah bisa mengenali ya, kenali nih pemicunya. Oke, nah ini bisa dipraktekin ya, bisa dipraktekin untuk adik-adik saat adik-adik mengenali konflik. Ini pastinya relate ya, pastinya relate dan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Nah, kira-kira setelah adik-adik sudah tahu nih, sudah mengenali tadi ya, mengenali konflik pemicunya. Nah, sekarang adik-adik coba kita pahami lagi nih. Ada yang namanya jebakan pikiran atau distorsi berpikir. Wow, apa ini? Yang pertama, kebayang ya saat konflik sering kita berpikir, aduh, misalnya nih lagi masuk ke kelas pagi-pagi, terus ada temen udah duluan duduk, misalnya bestie kita, terus dianya cemberut aja. Ada nggak yang pernah gini mikir, pas, Assalamualaikum, terus nggak dijawab, dia pasti lagi bete sama aku, dia pasti lagi benci sama aku. Ada ya, oke. Atau misalnya tiba-tiba kita lagi diskusi nih di dalam satu kelompok, biasanya ya, Kerkom ya. Terus kita ngasih pendapat, terus yang lain tuh nggak ngewaro gitu, ignore banget gitu. Ah, ya udah deh, aku mah selalu salah gitu ya. Pendapat aku nggak pernah diterima. Ada yang relate, nggak apa-apa, nggak usah open mic-nya ya. Oh iya sih, aku deh kayaknya gitu ya. Atau misalnya gini, lagi apa ya? Lagi biasanya lagi jajan nih ke kantin gitu ya. Terus kita tuh ngajakin, yuk barengan yuk kita jajan apa. Terus tiba-tiba ditinggalin deh teman-teman yang lainnya gitu ya. Bestie kita gitu ya. Terus hangout lagi sama teman-teman yang lain. Terus ditinggalin sendiri. Wah, kayaknya mereka sengaja deh. Mereka sengaja deh ninggalin aku. Mereka sengaja ngelakuin itu sama aku. Nah,
Kira-kira nih, teman-teman, ada yang relate dengan jebakan pikiran ini, distorsi berpikir ini? Ada? Oke, Nabila ada. Nggak apa-apa, yuk jujur, checklist yuk. Checklist, Kepencet checklist. doang. Saatnya jujur. Gimana Nabila? Kepencet doang tadi. Alula ada. Oke. Yuk, boleh yuk. Di checklist yuk. Nah, justru di kelas ini adik-adik bisa jujur ya. Kita saling menghargai kejujurannya. Yuk, kita nggak akan ngejudging, oh dia mah gitu. Enggak, yuk, boleh jujur. Oke. Mm-mm. Iya. Ada lagi? Oke. Wow. Oke, adik-adik hebat. Terima kasih ya sekali lagi untuk jujur. Di sini penting banget di kelas kita. Nggak apa-apa. Kita nggak akan ngejudge ya. Justru kita saling di sini, saling memahami dan saling belajar. Oh, ternyata kalau ada konflik, memang ini yang terjadi di otak kita gitu ya. Dia pasti membenci aku. Ada ya. Aku selalu salah. Mereka sengaja melakukannya. Ada yang mau sharing dulu kah? Ada? Enggak, oke. Kalau ada boleh open mic-nya ya. Nah, adik-adik, ternyata distorsi berpikir ini ya, oh dia pasti ngebenci aku deh. Aku selalu salah. Semua orang menentang aku, mereka sengaja deh ngelakuin itu sama aku. Nah, adik-adik, padahal belum tentu demikian. Gitu ya. Di sini kita akan diajarkan nih, belajar memeriksa fakta sebelum menyimpulkan. Memeriksa fakta sebelum menyimpulkan. Gitu ya adik-adik ya. Pernah nggak adik-adik nih lagi ngechat ke temennya ya, terus WA-nya belum dijawab, lama banget. Dia pasti membenci aku, wes. Apa sih maksud dia nggak dijawab-jawab? Ada yang gitu, guys? Ada? Maksud dia apa ya? Nah, bisa jadi padahal waktu dia nggak ngejawab gue itu mungkin memang dia nggak bawa handphone atau misalnya dianya sedang sibuk. Nah, kita cek dulu faktanya ya, itu penting sebelum menyimpulkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, kita lihat nih, setelah tadi kita tahu nih ada distorsi ya atau jebakan pikiran tadi, kan kita harus bisa ya untuk mengumpulkan dulu fakta. Nah, di sini kita juga perlu adanya kekuatan empati. Nah, kekuatan empati. Seperti apa sih? Nah, kekuatan empati ini berarti kita melihat dari sisi lain. Nah, ini ya yang tadi aku spill. Bayangin nih, temenmu tidak membalas pesanmu. Apa yang kamu pikirkan? Boleh yuk di checklist? Nggak apa-apa ya. Checklist aja. Ada yang pernah berpikiran dia sombong, dia marah. Nggak apa-apa, yuk. Aku pernah mikir gitu, Kak. Nggak apa-apa, kan wajar. Aku juga pernah sama teman aku mikir gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kan ya membeli ini ya. Oke, ya Lula. Yuk yang lainnya, Ibnu, Syaki, Nabila. Oke. Wahin, sibuk. Ya, boleh. Wow, keren. Nabila, Nabila mana nih? Udah, oke. Wah, siap. Wow, adik-adik memilihnya yang ini ya. Ternyata adik-adik udah keren nih di sini semua. Wih, keren. Adik-adik sudah di sini ya. Adik-adik sudah berhasil melihat situasi ini dan adik-adik memilih responnya dengan empati ya. Oh, mungkin tidak membalas pesannya karena HP-nya rusak gitu ya.
atau sedang sakit, atau sedang ada masalah, atau ini Ibnu nambahin sibuk. Betul banget adik-adik ya. Jadi kita nggak bisa ngejudging di awal gitu ya. Ah dia sombong gitu, ah dia marah. Nah ternyata adik-adik gak ada nih yang milih ini ya, asumsi ini. Adik-adik sudah di sini semuanya keren banget. Bener juga ya, bisa jadi dia nggak ngejawab karena HP-nya rusak. Adakah yang relate? Boleh dong open mic-nya. Iya, kemarin Kak aku ngechat ke temen aku terus nggak dijawab lama. Terus tiba-tiba dia ngejawab malamnya, sorry ya, aku lagi sakit misalnya. Ada yang gitu nggak? Oh, karena ya, oke. Mau cerita karena ya? Boleh dong. Belum dengar nih suara Kanaya lagi. Tadi awal doang. Yuk, mau? Boleh open mic-nya sayangku? Enggak? Oke, nggak apa-apa. Cowok-cowok nih, cowok-cowok. Saki, Ibnu, ada yang mau cerita? Enggak. Coba yang cewek lagi deh, aku sapa Alula. Ada ceritanya Alula? Dari Alula ada cerita yang relate? Pas dulu SD, Gimana? eh lagi apa lagi WA ke teman, terus dijawabnya lagi sedang sakit, lagi di eh, rumah sakit itu doang. Oh, ya. Oh, ya Allah. Jadi dia ngejawab udah lama, tahu-taunya dia sedang sakit di rumah sakit gitu ya? Iya, Wah, oke nih. Terima kasih ya Alula ya. Jadi ada yang relate ya. Dia nggak ngejawab lama, ternyata dia dirawat di rumah sakit. Nah, gitu guys, betul ya, adik-adik. Jadi kita nggak gampang harus, dia teh sombong, dia marah. Tapi ini nih kita pertimbangkan ya. Kita munculkan empati kita, melihat dari sisi lain. Buktinya tadi ya, salah satunya, contohnya Alula juga pernah tuh ngalamin ya, temennya waktu SD kok di chat lama jawabnya, ternyata maaf ya aku sedang di rumah sakit. Nah, dianya ternyata yang sedang dirawat gitu ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang nih betul sekali nih kalau misalnya kita nemuin case-case kayak gitu, kita bisa bertanya seperti ini. Bayangin ya, bagaimana jika aku berada di posisinya, apa yang mungkin ia rasakan gitu kan, terus apa yang belum aku ketahui. Nah nih adik-adik, tiga pertanyaan ini boleh ya sama adik-adik di notice ya. Oke, kalau aku mulai muncul tiba-tiba, dia sombong, dia marah, aku inget, aku mencoba berempati dulu nih, kenapa ya, kenapa ya dia nggak nggak balas. Ternyata pas dijawab dia lagi sakit. Wih, kebayangnya gimana kalau aku berada di posisi dia gitu ya, menjagain sendirian misalnya di rumah sakit gitu kan. Apa yang ia rasakan dan apa yang belum aku ketahui. Nah, ini penting banget ya adik-adik ya untuk bertanya seperti ini. Ya, nah kenapa? Karena empati membantu kita mengurangi prasangka, ya. Empati tidak selalu berarti setuju, tapi empati berusaha memahami. Gitu ya guys ya. Dan kan ini mengapresiasi adik-adik di kelas ini yang sudah berempati ya pada saat ada situasi seperti ini dan udah dipraktekin. Good job adik-adik. Oke, kita lanjut yes. Setelah kita tahu kita harus berempati. Nah, di sini ternyata adik-adik ada yang namanya simpangan respon, ya. Simpangan aksi, respon versus reaksi. Apa nih? Yuk kita bahas ya. Oke. Di sini kita lihat. Nah, ini kan ada jalan ya. Persimpangan tuh nah seperti ini. Ini ada respon versus reaksi, ya.
Apa yang terjadi nih? Ya, pada saat adik-adik tadi kan WA-nya tidak dijawab gitu kan. Apa adik-adik memilih respon yang mana? Nah, tadi kita diajarin responnya empati kan. Berarti responnya apa tadi? Jeda dulu ya, berpikir dulu, kemudian bertanya baik-baik baru mencari solusi. Kalau tadi memilih yang reaksi ya kan, ah dia pasti sombong gitu. Dia pasti benci aku, kita pasti memilih reaksi yang marah secara spontan, ya kan? Oh, terus kita pasti membalasnya pasti pakai emotikon-emotikon yang mungkin yang rude ya. Pokoknya yang merah lah, menyala abangku gitu ya. Atau kita malah menyalahkan. Nah, di sini adik-adik yang harus menentukan responnya. Ingat ya, respon versus reaksi. Ya, kalau reaksinya seperti ini, pasti responnya akan marah, ya kan? Menyalahkan, betul? Kalau adik-adik tadi langsung, dia mah sombong, dia mah benci aku, pasti adik-adik akan marah, terus menyalahkan. Tapi kalau adik-adik tadi memilih responnya empati, ya kan? Adik-adik tadi bertanya dulu, coba ya aku jadi dia, gitu. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dia sedang sibuk. Itu karena proses berpikir adik-adik tadi. Habis berpikir dulu, terus bertanya baik-baik dan mencari solusi. Akhirnya apa yang terjadi adalah adik-adik termasuk anak hebat yang belajar merespon, bukan bereaksi. Coba sampai sini adik-adik bisa dipahami bedanya? Bisa? Kalau bisa boleh kasih jempolnya deh biar aku bisa notice. Bisa. Bisa ya. Oke adik-adik hebat. Bisa. Sip. Kita lanjut ya. Keren. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada taktik internalnya, teknik stop. Nah, adik-adik kita praktek ya. Yuk kita praktek. Jadi saat ada kejadian yang tidak menyenangkan kayak tadi gitu ya, kita dilatih untuk merespon dengan baik ya. Caranya boleh salah satunya dengan teknik stop ini. Nah, teknik stop ini apa yang dilakukan? Tadi kita nggak langsung ya, kayak melihat teman yang berantem, sahabat dipukulin nggak langsung ikutan, gitu nggak. Tapi kita stop dulu, wait, berpikir dulu apa yang terjadi, gitu ya. Munculkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus yang kedua adalah tarik nafas. Gitu. Coba-coba praktekin tarik nafasnya gimana? Nah, bayangin ya saat adik-adik tadi tarik nafas, ngerasa ada aliran udara yang masuk, dan itu membuat kita lebih rileks, ya. Nah, setelah adik-adik memahami dulu situasinya, stop, terus tarik nafas, adik-adik, observasi situasinya, ya. Tadi tarik nafas udah, terus observasi situasi. Sebentar, sebentar. Ini berantemnya sampai kayak gini ya. Wah, ini masalahnya pasti masalah besar nih. Oh, aku kayaknya nggak bisa langsung ikutan harus terjun nih. Aku harus tahu dulu permasalahan awalnya apa. Nah, itu observasi penting ya. Mengamati dulu lingkungan sekitar, terus mengamati juga ada apa nih gitu. Kenapa nih bisa sampai terjadi? Ya, oke. Yang terakhir P-nya adalah pilih respon terbaik. Gitu ya. P-nya pilih respon terbaik. Jadi saat adik-adik tadi sudah mengamati, ya udah stop. STOP, stop. Tarik nafas. Terus observasi. Oke, kayaknya nih ada something wrong deh. Aku nggak bisa langsung untuk ngejudging. Wah, aku harus tahu dulu nih masalahnya apa. Kok bisa sampai ributnya gede gini gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ya udah gitu kan. Yang terjadi apa? Oh, berarti yang aku lakukan adalah aku tidak langsung menghakimi teman aku, tapi aku akan menunggu sampai situasi reda. Nah, itu adalah respon, ya. Pilih respon terbaik. Itu adalah respon, gitu.
ya. Oke adik-adik, ada yang sudah pernah mempraktekkan salah satu dari STOP ini? Siapa? Ada yang pernah nih. Aku kayaknya kalau ngelihat gitu nge-freeze dulu, stop dulu. Boleh di checklist yuk. Boleh di checklist. Adik-adik yang relate, aku pernah ini Kak. Kalau ada yang sudah pernah semuanya lebih bagus. Kalau yang baru satu, it's okay. Aku pengen mengenali dulu. Oke, Kanaya, Alula. Oke, yes. Yang lainnya yuk. Nabila, Ibnu, Syaki. Ada Naila, oke. Boleh di checklist juga. Oke. Nah, sip. Oke adik-adik. Nah ini boleh dipraktekin ya. Oke. Boleh dipraktekin saat adik-adik melihat langsung peristiwa yang membuat adik-adik, aku kayaknya apakah aku harus ikutan nimbrung? Nah itu ya. Jadi teknik ini itu works banget ya, bekerja dan sangat-sangat bisa dipraktekin untuk adik-adik saat adik-adik mengalami tadi ada kejadian yang kurang menyenangkan, terus ada konflik ya. Stop. Oke. Stop sejenak, tarik nafas, observasi dan pilih respon. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kita lihat nih, ada taktik eksternal. Nah, taktik eksternal tadi di awal tadi Syaki ngasih contoh ya pada saat terjadi persepsi atau salah paham, Syaki memilih tidak membalas tapi ngomong, komunikasi asertif ya. Nah, kalau di sini adik-adik ada taktik eksternalnya, ini ada kalimat yang buruk dan kalimat yang baik ya. Kalau tadi Syaki memberi contoh sudah kalimat baik ya, itu kalimat asertif. Nah, kadang kita juga nemuin nih kayak gini ya di pertemanan ya. Kamu sih selalu bikin masalah, dasar gitu ya. Gara-gara kamu, tahu nggak? Kelompok kita jadi nggak menang gitu. Kamu sih tadi salah ngasih arahan gitu kan. Kamu sih gitu kan, gara-gara kamu deh. Akhirnya proyek kita nggak selesai. Ada ya kalimat buruk seperti itu ya yang sering mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita dapatkan. Nah, kira-kira kalau kalimat ini diganti menjadi kalimat yang baik seperti apa? Nah, ini kalau diganti jadi kalimat yang baik, respon tadi ya, dengan kejadian yang bikin kesel langsung respon kamu sih selalu bikin masalah. Nah, kita ganti menjadi kalimat yang baik. Aku merasa kecewa ketika tugas tidak dikerjakan bersama. Gitu ya. Pernah ada nih relate, oh aku pernah waktu aku sekolah juga kayak gitu loh. Pernah aku ngerjain tugas kelompok sendiri, padahal semuanya namanya dipampang di tugas bersama ya. Terus aku sendiri deh yang ngerjain. Waktu itu, waktu kan ini belum tahu ilmu ini, pasti aku juga marah. Kamu sih, kenapa sih nggak mau ikutan bareng ngerjain gitu? Tapi setelah tahu, oh ternyata ada kalimat yang lebih baik. Aku merasa kecewa ketika tugas tidak dikerjakan bersama. Jadi adik-adik fokus pada perasaan dan fakta, bukan menyerang secara pribadi. Gitu ya? Bisa dipahami adik-adik? Oke, Bisa. yuk kita lanjut lagi. Yes. Ini bisa dipraktekin banget ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang gini ya. Ini ada caranya ya, penyelesaian konfliknya ya. Dari mulai dengarkan dulu, pahami, sampaikan perasaan ya. Dengerin masalahnya apa. Oh, aku paham. Terus sampaikan. Oh, kayaknya nggak mudah ya jadi kamu gitu. Yuk kita cari solusinya kalau kamu memang diabaikan sama teman-teman.
Nah, sepakati tindakannya. Apakah memang kamunya yang dari awal misalnya memilih teman sehingga teman-teman yang lain gak mau gabung? Nah, kira-kira ke depannya yuk kita baur sama teman-teman yang lain. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau yang ini nih, tingkat emosi, tingkat untuk SMP nih ya, keterampilan pemimpin masa depan. Yes. Tenangkan emosinya kalau kita lagi bareng teman-teman yang lagi emosi, tenangkan emosinya, terus kumpulin fakta. Kenapa? Ya selalu ajukan tadi, kenapa sih dia marah? Terus dengerin dari kedua belah pihak, kemudian cari kebutuhan masing-masing, yes, temukan solusinya, ya, dan evaluasi hasilnya. Nah, ini adik-adik, ini blueprint ya, cetak birunya. Jadi kalau adik-adik menemui konflik, ini yang adik-adik harus lakukan tahapannya. Ya, oke? Jadi nggak langsung ke solusi, tapi dengerin dulu, kumpulin faktanya, pahami, gitu. Nah, kalau konfliknya selesai, ya, itu enak buat adik-adik juga. Ya, konflik selesai jika semua pihak terakomodir. Jadi semuanya didengerin sama adik-adik, ya, baru cari solusi yang terbaik. Gitu ya, guys. Oke, kita lanjut yuk. Nah, yuk kita akan refleksi dan komitmen. Nah, boleh yuk open mic-nya semuanya. Ini 5 menit lagi kita menuju kelas selesai. Boleh open mic dan open kameranya. Kita mau ngomong bareng. Yuk, siap. Dan aku foto bareng di sini saat adik-adik open. Yuhu. Oke. Nah, yuk 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 yuk. Open. Oke. Sudah? Yuk. Oke. Oke, repeat after me ya. Setelah aku ya, adik-adik ikutin ya. Siap. Ada Kanaya, Naila, Ibnu, Alula, Saki, dan Nabila. Oke, siap. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Setelah kelas ini, Setelah kelas ini, saya akan mendengarkan lebih baik, saya akan mendengarkan lebih baik, lebih baik mengendalikan emosi, mengendalikan emosi, emosi, mengurangi prasangka, mengurangi prasangka, menjadi pembawa solusi. menjadi pembawa solusi. Bukan yang paling kuat yang menang, bukan yang paling kuat yang menang, tetapi tetapi Tapi yang paling bijak mengelola dirinya. yang paling yang bijak paling bijak mengelola dirinya. Oke, orang hebat bukan yang tidak pernah konflik, Orang hebat bukan yang tidak pernah konflik, tetapi yang mampu bertumbuh melalui konflik. tapi yang mampu bertumbuh melalui konflik. Oke, keren adik-adik hebat. Itu ya. Bismillah ya, ini jadi afirmasi ya, refleksi dan komitmen. Karena konflik akan selalu ada, namun karakter seseorang terlihat dari cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara mengelola emosinya, dan cara menyelesaikan masalah. Oke guys, nah itu dia untuk sore hari ini kita akan foto bersama ya. Oke, aku stop share. Yuk. Oke, Nabila dan Ibnu boleh open kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, gimana nih kelas kita, kelas emosi kita di sore hari ini? Satu kata positif, 1, 2, 3. seru, Seru, menyenangkan, menyenangkan. Ada lagi? Seru, oke. Oke, Ibnu, ayo. Tinggal Ibnu yang belum open.
Tunggu, ya. Oke, yuk. Kasih ekspresi serunya dong, mana setelah ikutan kelas emosi bareng Miss Neni. Siap ya? Eh, Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sekali lagi. Aku mau kasih reaction ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke deh, adik-adik hebat. Terima kasih banyak untuk Kanaya, untuk Syaki, Nabila, Alula, Ibu, dan Naila yang sudah join sore hari ini. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Tadi kita udah bikin komitmen dan refleksi. Semoga ilmu hari ini bisa sama adik-adik terapin ya di kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat, dan have a nice weekend. Ya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercintanya. Sehat selalu dan dimudahkan semua urusan adik-adik dan keluarganya. Oke, kita ketemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama bareng Kak Neni ya. Kita tutup dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika Asyhadu alla ilaha illa la anta. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Kasih Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih. Yes, makasih. Makasih Kak Naya. Makasih semua.